RP, selamat datang di ibadah di RP 232. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih buat hari ini ya Bapak. Tuhan terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan Yesus, berkat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa ya Bapak buat bangsa kami ya Tuhan Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan kami mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan biar setiap kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Indonesia ya Bapa, Tuhan yang lawat Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan biar pemulihan Tuhan terjadi di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan kalau bangsa kami masih dilanda dengan COVID-19 ya Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Bapak kalau kesembuhan itu akan terjadi di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan kalau kami akan beraktivitas seperti semula ya Bapak tanpa takut ketemu sama orang satu sama lainnya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Bapak, terima kasih biar Tuhan yang berkati setiap para medis ya Tuhan yang menangani kasus ini ya Tuhan Yesus. Tuhan biar kasih kekuatan, kepintaran ya Tuhan Yesus. Tuhan biar berkati mereka semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati teman-teman kami yang berdampak ya Tuhan Yesus. Tuhan kalau harapan mereka hilang, kalau segala sesuatu yang mereka perluin hampir tidak tercapai ya Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Bapak, tangan Tuhan ada buat mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan kami berdoa juga ya Bapak buat di RP kami ya Tuhan, di RP 232 ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Bapak buat wadah yang besar yang Tuhan kasih buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan biar wadah ini ya Bapak menjadi tempat kami bertumbuh, berkembang ya Tuhan Yesus di dalam Tuhan ya Bapak. Tuhan biar iman kami gak pernah putus ya Tuhan Yesus. Biar iman kami tetap percaya sama Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan berkati pemimpin di RP kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Kak Yosua ya Bapak sebagai ketua kami ya Bapak. Tuhan berkati setiap leader-leader yang ada ya Tuhan Yesus. Tuhan biar pimpinan Tuhan Yesus turun atas setiap leader-leader kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan kami berdoa juga ya Bapak buat setiap pemimpin gereja kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Niko berserta 4 wakilnya, berkati Pak Yongki berserta 2 wakilnya Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga ya Bapak Om Riza berserta wakil-wakilnya ya Bapak. Tuhan biar Tuhan yang berkati setiap pemimpin kami ya Bapak dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak. Tuhan biar kesehatan, kekuatan turun atas mereka semua ya Bapak. Turun atas setiap keluarganya, setiap anak cucunya ya Bapak, setiap mantunya ya Bapak. Biar Tuhan yang berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan biar Tuhan yang selalu berkati ya Tuhan apapun yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan biar setiap kami ya Bapak bisa merasakan kasih Tuhan di dalam ibadah ini ya Bapak. Biar setiap pujian penyembahan kami ya Bapak kami serahkan semuanya untuk nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom di Arpis. Dari berbagai banyak buku yang aku baca, dari berbagai banyak podcast dan video yang aku dengar dan juga tonton, salah satu model hidup manusia yang paling penting adalah pengharapan, teman-teman. Bahkan itu yang mengatakan bukan orang yang percaya sama Tuhan loh. So kalau orang yang gak percaya sama Tuhan aja, Tuhan Yesus aja tahu betapa pentingnya pengharapan, aku yakin teman-teman harus benar-benar paham bahwa pengharapan itu penting. Dan kita sangat bersyukur teman-teman, kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang selalu setia sama kita. Dan apapun musim yang dialami sama hidup kita, aku yakin Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dan aku percaya teman-teman pasti kuat dan teman-teman tidak akan kehilangan pengharapan. Mari teman-teman kita sama-sama persiapkan hati kita untuk kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita buka hati kita, kita buka pikiran kita. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya setiap perkataanmu. Kau
Sama-sama kita katakan dari awal teman-teman. Dengan iman katakan, Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu.
seperti Tuhan. Di dalam Tuhan kami punya pengharapan. Di dalam Tuhan kami punya kekuatan. Pakai apa lagi Tuhan Yesus, kami ungkapkan rasa syukur kami buat Tuhan. Rasa bangga kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kalau bukan tubuh, jiwa, dan roh kami, apalagi yang dapat kami berikan sama Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang dapat kami sembah. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang senantiasa ada dalam hidup kami dan menemani kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersorak-sorai. Teman-teman yang bersiap untuk bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Haleluya. Teman-teman yang masih duduk, aku undang untuk kita bangkit berdiri. Sama-sama kita menyanyikan lagu ini teman-teman. Haleluya. Namanya
masing-masing. Haleluya, kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami masih boleh beribadah hari ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hey guys, shalom teman-teman di RP232. Thank you banget buat kesempatannya Kak Radit bisa bicara firman Tuhan sama teman-teman semua. Dan semoga hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, tema yang hari ini Kak Radit akan bagikan berjudul New Normal, New Beginning. Ya, normal yang baru, awal yang baru. Kita tahu bahwa kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin genting, yang mungkin mencekam, yang mungkin itu tidak membuat kita bersuka cita. Kalau saya boleh rangkum, ini yang namanya new normal. Nah, seringkali yang namanya new normal membuat kita harus berhadapan dengan new beginning. Ya, artinya kita memulai sesuatu yang baru, gaya hidup yang baru. Kita memulai tantangan yang baru. Kita memulai segala sesuatu yang berbeda. Ya, kita mulai kerja di rumah, kita mulai sekolah dari rumah, kita mulai segala sesuatu serba dari rumah. Yang kita lakukan semuanya dari rumah, gitu ya. Dan seringkali ini membuat kita jadi stres, panik, membuat kita jadi mungkin kehilangan arah, kehilangan pengharapan. Makanya sementara dunia sedang bertanding untuk menang lawan new normal, nah kita mau belajar di sini karena bagi Tuhan nggak ada yang baru. Di bawah kolong langit ini semua nggak ada yang baru. Dan Tuhan nggak pernah panik menghadapi masa-masa COVID-19 ini. Otomatis kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau ikuti apa yang Tuhan mau, kita mau belajar mengenal Dia, otomatis kita nggak mungkin stres, ketakutan, panik. Karena semuanya punya Tuhan. Amin. Ya, awal yang baru. Kita ngomongin awal yang baru. Teman-teman pasti semua, ini nggak usah ngomongin COVID-19, semua pasti punya atau pernah mengalami namanya awal yang baru. Pacar baru, mantan baru, alias pacar baru putus, ya. Mungkin ya pasangan baru, kerjaan baru, mobil baru, semuanya baru, ya. Atau ya kehidupan yang baru. Seperti apa yang sekarang kita sedang alami, new season, new beginning. Tapi walaupun semua orang bisa memulai yang baru, tapi nggak semua orang punya awal yang benar, ya. Jadi semua orang bisa aja punya awal yang baru tanpa terkecuali, nggak pandang bulu. Semua bisa punya awal yang baru, tapi nggak semua bisa punya awal yang benar. Nah, awal yang benar selalu dimulai dengan dasar yang benar. Makanya di masa-masa ini Kak Radit sendiri pun banyak sekali bertobat. Ya memang pertobatan kita adalah sebuah gaya hidup. Ya bahkan saya suka seseorang mengatakan hamba Tuhan bahwa hidup kita adalah tentang pertobatan, salah satunya. Jadi di masa-masa pandemik ini banyak sekali hal-hal yang diubah. Ya Tuhan berusaha untuk menanamkan dasar atau mengembalikan kita kepada hal yang esensi. Yang tadinya kita kejar ekspresi, yang tadinya kita kejar aksesoris, kita sekarang mengejar esensi. Tadinya yang mengejar yang namanya ketenaran, yang tadinya mengejar kekinian, sekarang kita mengejar namanya kekekalan. Karena itulah yang esensi, itulah yang menjadi dasar firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Jadi dunia boleh mengalami new normal, boleh aja, tapi masalahnya ngapain kita pelajari dunia yang selalu berubah, sedangkan firman Tuhan Yesus Kristus nggak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, di dalam dunia kita akan mengalami penderitaan dan penganiayaan. Tapi berbahagialah, kuatkanlah hatimu, sebab aku, Yesus, telah mengalahkan dunia. Jadi ngapain kita pelajari dunia yang udah dikalahin sama Tuhan Yesus? Mendingan kita mengenal Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia. Jadi kita bukan mengejar new normal, kita belajar mengenal Tuhan. Makanya kita belajar tentang dasar. Karena Kristus adalah dasar. Kristus adalah prototype, ya, artinya dia adalah gambaran yang sempurna dari Tuhan.
Maka kita ngomong kita perlu dasar, teman-teman. Ya, awal yang benar dimulai dari dasar yang benar. Tentu kalau kita mau bangun bangunan, pasti dasarnya. Kita mau planning sesuatu, pasti kita bikin blueprint. Semuanya dari dasar. Dasarnya nggak kokoh, maka bangunan itu walaupun sekeren apapun, gempa, hancur. Coba kita buka di Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Dia nggak bilang orang berdosa, dia nggak bilang orang fasik, dia bilang orang benar. Siapa sih orang benar? Ya mereka yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Mereka yang sudah memutuskan untuk menyerahkan hidupnya sama Tuhan, mempercayai Yesus sebagai juru selamat, the Savior, the Messiah dalam hidup mereka, otomatis mereka sudah selamat. Instantly, mereka diselamatkan dalam Kristus. Tapi masalahnya, kalau orang yang sudah diselamatkan ini, atau kita kenal dengan tubuh Kristus, atau orang percaya, tidak menaruh dasarnya, ya, maka ujian akan menentukan. Teman-teman pernah dengar ceritanya, ya, dengan apakah engkau membangunnya akan diuji oleh api. Apakah engkau membangun dengan emas, ya, perak, ya, atau dengan kayu jerami. Dua-duanya bisa ngebangun. Tapi kalau kita bangun dengan kayu jerami, ketika ada api, habis. Tapi kalau kita membangun dengan batu-batu yang mahal, ketika dibakar, dia akan semakin bersinar. Dengan apa kamu membangun hidupmu? Makanya dasar penting. Karadit aja ngalamin banget bahwa wow, iblis tuh memang pinter ya. Ya Tuhan udah maha tahu, udah jelas super pinter lah, nggak usah dipertanyakan. Iblis juga pinter, cuman kita doang yang bodoh. Tuhan tahu kita siapa, iblis tahu kita siapa, kita doang yang nggak tahu kita siapa. Makanya teman-teman perlu kita punya dasar yang tepat, ya, menanamkan dasar yang tepat, ya. Karena kalau dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar loh? Selama masa pandemik ini banyak banget nilai-nilai yang diperkuat. Ada mungkin kepercayaan yang salah yang Karadit percaya, yang Karadit buang. Ada kebiasaan-kebiasaan yang Karadit buang. Ada kebiasaan baru yang lebih produktif, ya, yang lebih powerful, yang lebih berdampak. Tapi ada beberapa kebiasaan yang lama dibuang. Kenapa? Karena ada dasar. Ada dasar, ada inti daripada sebuah kehidupan yang menopang sebuah kehidupan itu untuk bisa tetap kuat, ya. Nah, coba kita buka nih ayat, udah terkenal banget ya. Kita buka di Matius 7, 24-27. Ini bicara tentang sebuah bangunan dan dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sementara tadi Karadit baca ini terlintas ayat Mazmur 127. Sia-sialah kamu membangunnya kalau bukan Tuhan yang bangun. Ya, sia-sialah kamu berjaga-jaga ya kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Nah, artinya apa? Teman-teman, mungkin kita sekarang sedang berpacaran. Tapi banyak orang bisa punya pacar. Banyak orang bisa pacaran, tapi nggak semua orang punya dasar yang benar dalam berpacaran. Ada yang pacaran pengen bahagia, ya. Ada yang pengen mengubah status saja. Ya, ada yang nikah dengan cara yang artinya dasar yang salah. Dasar yang gak kuat, ada orang yang nikah dengan dasar yang benar, yang kuat. Ini menentukan jarak panjang ya, jaraknya. Mereka bisa bertahan, mereka bisa berkemenangan, mereka tetap bisa, walaupun mengalami ujian, walaupun datang hujan banjir, mereka tetap bisa menang. Dasar yang benar. Makanya teman-teman, jujur banyak banget pertanyaan-pertanyaan setiap aku bikin kelas ya, tentang relationship, tentang love, tentang calling, tentang discipleship dan sebagainya. Masalahnya cuma satu. Pertanyaan-pertanyaan ditanyakan itu menunjukkan dasarnya.
Boleh nggak sih Kak pacaran beda agama? Gimana sih cara dapat pasangan yang tepat? Sebenarnya dasarnya kan, kalau dasarnya nggak kokoh, maka kita akan sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Padahal dasarnya gini, kalau kamu benar, kamu pasti akan memilih yang benar. Kalau kamu benar, kamu nggak mungkin sembarangan pilih. Termasuk dalam pekerjaan, pelayanan, kalau dasarnya benar, kamu nggak akan pusing. Pasti kamu akan dibangun dengan kuat. Lihat aja cerita ini. Dua ilustrasi ini sama-sama bangun. Yang satu bangun di atas batu, yang satu bangun di atas pasir. Dan turunlah hujan, bahkan datang banjir melanda rumah itu. 3 hal. Datang hujan, ya. Banjir artinya hujannya terus-terusan. Ya, udah berdoa minta Tuhan berhentiin hujan, hujannya nggak turun-turun. Hujannya nggak berhenti-berhenti. Sampai banjir dan melanda rumah itu. Dari dua ilustrasi ini kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak dihindarkan dari masalah. Artinya, ya masalah tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya tentu kita berdoa supaya musibah, penyakit dihindarkan, tetapi Alkitab mengatakan di Yohanes 16 ayat 33, "In this world you will have trials and tribulation, but cheer up, I have conquered the world." Jadi kita ikut Tuhan bukan dihindarkan dari masalah. Kita ikut Tuhan bukan dihindarkan dari kegelapan. Kita justru masuk untuk menyinari kegelapan itu dengan terang yang ada dalam kita. Jadi banjir pasti datang, hujan pasti datang. Jadi jangan berdoa supaya hujan itu nggak turun. Berdoalah supaya kamu bisa menikmati keadaan hujan itu dan kamu bisa jadi dampak. Dan dua ilustrasi ini menandakan bahwa orang itu membangun di atas batu. Siapakah mereka yang membangun di atas batu? Yang mendengar dan melakukan. Sedangkan yang membangun di atas pasir, dia mendengar dan tidak melakukan. Bahkan teman-teman, even percaya nggak cukup. Ya, percaya bagus. Tapi, kamu harus melakukannya. Kenapa? Coba kita buka Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tapi, setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi, setan itu tahu firman loh. Makanya ketika Yesus dicobai, ya, Alkitab menuliskan bahwa iblis bicara firman. Ada tertulis kan. Dia kutip ayat. Jadi teman-teman gini, kalau lu nggak baca Alkitab, udah pasti lewat sama iblis. Tapi kalau perlu baca, iblis pasti bisa menang. Karena bisa jadi lu nggak percaya. Karena iblis percaya. Dia percaya kuasa firman itu. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tapi masalahnya iblis bukanlah pelaku firman. Ya, bukan. Nah, jadi teman-teman kita harus sampai kepada gak hanya mendengar, gak hanya percaya, tapi juga melakukan firman. Ya, inilah gaya hidup kita. Kak, kalau salah gimana? Ya belajar lagi. Kalau gagal, bangkit lagi. Inilah kehidupan kita seumur hidup. Dan aku percaya Alkitab bilang Yakobus 1 ayat 12, barang siapa bertahan ya dalam pencobaan, ya pada akhirnya dia akan menerima mahkota kemuliaan. Artinya kita semua mengalami ujian, cobaan. Itu boleh datang, masalah boleh datang, pacar boleh datang, boleh pergi, orang boleh mengasihi kita dan menyakiti kita, terserah. Tapi yang penting kita teguh, tetap melakukan, mendengar, mempercayai, dan melakukan firman. Karena iblis aja, dia percaya, bahkan takut dan gemetar. Kita kan gak takut sama Tuhan. Masih bikin dosa tiap hari, ya kan? Berasa cuek, merasa Tuhan tidak ada. Padahal kan kalau lu bikin dosa, Tuhan ada sama lu. Dengan kata lain, lu bikin dosa, Tuhan lihat, tapi kita belaga bego. Ya kan? Itulah tanda bahwa kita nggak percaya Tuhan ada. Ya, kita nggak percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Teman-teman, kita sering berdoa, Tuhan, aku berdoa sertai aku. Ya, aku tahu Tuhan menyertai aku. Tapi gila bikin dosa, bukankah Tuhan menyertai kamu? Ini kan salah satu bukti, teman-teman. Nah, kenapa ini nggak terjadi? Karena sederhana. Kita senantiasa membangun hidup kita dengan dasar yang nggak kuat. Kita cuma menjadi pendengar, udah. Ya, apalagi kalau teman-teman lihat Matius 13, firman jatuh di pinggir jalan, di batu-batu, semak berduri.
Itu menandakan bahwa firman itu bisa kita terima, tapi nggak sekedar kita hidupi, nggak kita percayai, gitu. Ya, nggak cukup teman-teman, karena iblis pun percaya dan mereka gemetar. Ya, jadi teman-teman, dasar penting. Dasar itu adalah alasan. Alasan kenapa kamu melakukannya. Ya. Makanya di sini kita mau belajar lagi bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Ada 5 hal yang kita bisa pelajari. Ya, bagaimana sih supaya kita bisa membangun di atas dasar batu karang? Bagaimana sih penerapan tadi mendengar dan melakukan? Ya, yang pertama baca. Yang pertama baca dulu deh. Ya, beberapa kali kan ada orang DM ke Radit, "Bang, gimana sih Bang cara lepas dari pornografi?" Aku sering banget sekarang tanya, karena capek-capek kita, "Oh, kamu harus begini, begitu." Lama-lama pas terakhir kamu baca Alkitab gak sih? Ya itu sih Kak, belum punya Alkitabnya. Lah, ngapain nanya gua? Tuhan aja lu gak mau denger, apalagi saya gitu kan yang masih hidup lemah dan kekurangan. Artinya baca dong, ya. Baca. Kalau udah baca firman, ayo kita ngobrol. Mari kita diskusi. Jadi pertama baca supaya tahu. Supaya tahu dulu. Ya, karena Alkitab mengatakan, Yohanes dibilang bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan apa yang telah kita dengar. Roh Kudus akan mengingatkan semua yang telah Tuhan ajarkan. Nah, kalau kita nggak pernah baca, Roh Kudus mau ngingetin apa? Nanti pas kita jatuh atau kita mengalami apa-apa, kita bilang, "Tuhan, kenapa kau tidak jaga aku?" Lah, gue udah ngomong. Tapi gue ngomong, lu pikir hantu. Ya, beda tipis kan, Tuhan hantu, Tuhan hantu. Ingat kayak Petrus lagi di umur-umur di kapal, terus Yesus jalan di atas air di tengah badai, murid bilang apa? Setan. Kurang ajar tuh ya. Yesus sudah jalan keren-keren dibilang setan, ya kan? Tuhan dipikir hantu. Kenapa? Karena ketika Tuhan menjaga kita, dia jaga kita dengan firman-Nya. Ya, setiap langkah firman-Nya menuntun kita seperti pelita, ya. Artinya teman-teman baca firman Tuhan supaya tahu dulu. Yang kedua, renungkan supaya mengerti. Ya, sama seperti kayak kita makan. Kalau kita makan buah stroberi, pas kita makan kan nggak langsung lu telan, ya kan? Lu telan lu keselak, ya mati, nggak lucu. Mati kenapa Pak? Covid ya? Bukan, keselak stroberi. Artinya apa? Kalau kita makan stroberi, kita kunyah. Kita kunyah, udah kita telan. Nggak cukup, makan lagi, kunyah lagi. Waktu kita ngunyah, kita bisa menjelaskan, oh gigitan pertama itu empuk, krenyes. Lalu ketika lidah aku mainkan ke sisi-sisi kulitnya, terasa ada gerenjel-gerenjel. Lalu pas aku gigit, ada air yang keluar, rasanya asam dan manis. Habis itu aku telan. Makan lagi, oh ternyata kerasa ada seratnya. Kerasa ada sedikit pahit di bagian tertentu. 2,5 milimeter dari bagian batang. Woi, lebih canggih lagi. Makanya Alkitab bilang, ya kita jangan hanya seperti kayak minum susu. Ya kan, minum langsung masuk, tapi kan seperti daging. Kita mengunyah, kita melumatnya, ya. Makanya makanan keras itu bicara tentang kedewasaan. Kalau kita cuma minum susu doang, langsung masuk. Enggak, kita harus ngunyah. Sama, merenungkan. Alkitab bilang, renungkanlah ya siang dan malam. Terus renungkan. 1 ayat aja kamu renungkan, itu bisa nyelamatin hidupmu dan hidup banyak orang loh. Baru 1 ayat. Ada berapa banyak ayat, ada berapa banyak scriptures, firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, mengubahkan kita, dan mengubahkan banyak orang. Jadi renungkan. Jangan terima firman, keselak. Jangan. Tapi terima firman, catat, renungkan, perkatakan, renungkan, perkatakan. Supaya kita mengerti. Ya. Yang pertama baca supaya tahu, renungkan supaya mengerti. Yang ketiga percaya supaya berubah. Jadi kita percaya, ya, nggak tunggu kita mengalami dulu. Aduh, kuasa firman belum bekerja. Nggak usah, percaya. Tuhan, aku percaya apa yang firman-Mu katakan. Karena ketika kamu percaya, ya, mindset kamu berubah.
ketika kamu percaya seseorang, pasti mindset kamu berubah. Ya, ketika kamu lihat, wow, ternyata Elia sedang kelaparan, dikirim makan oleh burung gagak. Wow, berarti aku percaya Tuhan bisa mengirimkan jawaban dari tempat yang mustahil. Burung gagak kan lambang kematian. Burung gagak juga hewan yang dilarang untuk dimakan, tapi bisa kasih makan Elia. Nah, langsung firman kita renungkan burung gagak di masa kekeringan. Lah, kok burung gagak bisa kasih makan? Burung gagak yang saya kenal hari ini lambang kematian, tapi bisa memberikan kehidupan. Saya percaya di masa sulit ini Tuhan akan kasih jawaban di tempat yang saya nggak sangka. Nah, percaya mindset kita berubah. Mindset kita berubah, kita akan dikuatkan, dimampukan untuk bisa yang keempat. Lakukan supaya mengalami. Makanya nggak hanya percaya, lakukan firman, kita pasti akan mengalami. Saudara, teman-teman, aku wow, ya di masa-masa sulit kemarin, ya di mana papaku baru jatuh, ya, dan mengalami operasi, kakinya patah. Waktu pas dioperasi, waktu pas kepatahan itu dibawa ke rumah sakit yang memang nggak BPJS, dan saya langsung panik awalnya. Aduh, gimana ya? Ya udahlah, siap-siap aja lah, jual mobil kek, jual apa? Ya, akhirnya kita berkumpul, kita bilang nggak, kita percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Kalau kita mengatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi dan terpanggil. Apa kita mengasihi Tuhan? Yes. Kita melayani Tuhan? Yes. Pasti Tuhan akan kasih jawaban. Kita percaya dulu, belum mengalami. Percaya. Kita nggak mau komplain. Kita mau melakukan firman. Dan ternyata betul. Ternyata ada sahabatnya Papa yang membantu, ya. Lalu ternyata sahabat Papa adalah direksi dari rumah sakit tersebut. Dan kita nggak harus ada jaminan, tapi dia menjamin. Sehingga Papa saya bisa masuk rumah sakit tanpa jaminan. Dan bahkan masuk di VIP, tapi saya bayar kelas 3. Bayangin lu, VIP 1,5 juta per hari baru kamar doang. Nah, kelas 3 berapa? 200-an ribu. Jauh banget. Banyak kemurahan. Akhirnya walaupun tetap kita keluar biaya, tapi Allah baik. Wow. Ya, bahkan kita sebenarnya nggak keluar dari dompet kita. Orang menabur. Anak-anak rohani saya menabur. Partner menabur. Tuhan baik. Akhirnya apa? Iman kita bertumbuh. Dan yang kelima, apa yang saya lakukan sekarang? Bagikan supaya orang lain mendengar. Ya, jadi saya ketika mengalami sebuah problematik kehidupan, ya, Roh Kudus mengingatkan apa yang saya baca, apa yang saya renungkan, dan saya memilih enggak, saya mempercayai firman Tuhan. Akhirnya apa? Kita lakukan dan mengalami lagi. Akhirnya saya bagikan lagi. Cerita baru buat teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar kisahnya anak saya. Sekarang ada trials baru, jadi kesaksian lagi. Artinya dari tes menjadi testimoni, ya kan? Akhirnya saya bisa bagikan. Makanya teman-teman, firman Tuhan adalah dasar kehidupan. Dasar kehidupan. Kalau dasar dihancurkan, apakah yang bisa diperbuat oleh orang benar? Makanya baca firman, baca supaya tahu, renungkan supaya mengerti, lalu percaya supaya berubah, lakukan supaya mengalami, bagikan supaya orang mendengar dan juga mengalami. Ini berita yang paling baik. Ini yang paling baik. Mustahil tanpa Roh Kudus. Teman-teman, mustahil bisa mengerti kalau nggak ada Roh Kudus. Ini yang Kak Radit paling suka, teman-teman. Ternyata kita tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan berikan perintah, Dia berikan dirinya, Rohnya untuk memampukan kita. Dia suruh kita merenungkan, Dia berikan Rohnya untuk membuat kita mengerti. Dia suruh kita baca, Dia berikan Rohnya untuk mendorong kita. Ya, Yohanes 16 ayat 15. Ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Aduh, ini yang bikin saya semakin kagum sama Tuhan. He will never leave you, nor forsake you. Bahkan ketika Dia berikan kita perintah, Dia juga yang menguatkannya. Dia juga yang memberikan keinginan maupun kerinduan.
Dia yang telah mengerjakan akan menuntun kita dan akan menyelesaikannya di dalam dan melalui hidup kita. Ya. Yang pertama, mustahil mengerti tanpa kehadiran Roh Kudus. Mustahil, Roh Kudus yang mengajarkan kita menuntun kepada seluruh kebenaran. Ya. Yang pertama, mustahil mengerti tanpa kehadiran Roh Kudus. Yang kedua, mustahil Roh Kudus hadir tanpa pengorbanan Yesus. Yesus mati, ya sebelum mati dia berkata, lebih baik aku pergi, karena kalau aku gak pergi, dia gak akan datang. Tapi kalau aku pergi, dia, Roh kebenaran akan datang kepadamu, menuntun kepada seluruh kebenaran, menginsafkan kita dari dosa. Dia yang memateraikan kita. Wow, ya. Yang terakhir, mustahil Yesus hadir tanpa kasih Bapa yang besar. Kita bisa melihat pribadi Tritunggal ada di sini. Keren ya. Mustahil mengerti tanpa kehadiran Roh Kudus. Mustahil Roh Kudus hadir tanpa pengorbanan Yesus. Mustahil Yesus hadir tanpa kasih Bapa yang besar. Wow. Tuhan adalah dasar. Ya, dan Dia memberikan firman-Nya untuk kita bisa belajar. Menjadikan ini sebuah dasar dari kehidupan kita. Yang kalau kita lakukan, kita akan seperti orang-orang yang membangun di tengah-tengah kekacauan ini, kita tetap bisa membangun rumah yang kuat. Gak peduli ada badai, gak peduli ada hujan, ada banjir melanda, rumah kita tetap terbangun kuat. Karena dasarnya firman Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan itu sendiri. Ya, Matius 16. Upon this rock, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan pintu alam maut tidak bisa menahannya. So, aku percaya kita semua di RP, kita akan berkemenangan kalau kita membangun dengan dasar. Sekarang pertanyakan sama hidupmu, kamu sedang bangun apa? Mungkin bagus, tapi tanyakan lagi, dengan apa kamu membangunnya? Apa dasarnya? Kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu terus meneguhkan kami, mengajarkan kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Jagai kami untuk bisa taati firman-Mu. Karena Engkaulah yang memampukan, Engkau menjaga, Engkau yang membangunnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teman-teman di RP 232. Biar kami semua bisa mengalami Tuhan dan membantu orang lain mengalami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Roh-Mu berkuasa. Amin. God bless you guys. Shalom Shalom DRP, selamat datang di ibadah online DRP 232. Sekarang kita akan menginformasikan pengumuman untuk DRP seminggu ke depan. Bagi teman-teman yang ingin memberi, kalian bisa langsung aja transfer atau scan yang ada di barcode. Buat teman-teman yang belum punya tote bag kayak gini, kalian bisa cek Instagramnya di DRP_merch. Di situ ada 3 warna, ada marun, hijau, dan hitam. Nah, asalkan kalian tahu, setiap kali membeli tote bag, kalian sama aja nyumbang Rp5.000 untuk kawan-kawan kita yang kena dapat COVID-19. Nah, makanya bagi kalian yang minat, kalian bisa langsung aja DM di IG DRP232merch. Oh iya, DRP punya proyek baru nih. Kalau kalian mau lihat, mau ikutin, kalian follow ya di DRP_aquaponik. Nah, pengumuman berikutnya, bagi teman-teman yang belum ikut call, kalian bisa langsung join ke call yang ada di DRP menurut wilayah kalian masing-masing. Buat teman-teman yang udah join, jangan lupa ya minggu ini adain call-nya ya. Nah, sekarang kita akan melihat perolehan The Reward sementara. Buat kalian bisa download YouVersion di App Store kalian atau di Play Store. Di situ DRP udah rilis renungan harian yang bisa kalian baca setiap harinya. Nah, DRP jangan lupa untuk download ya agar kita bisa baca renungan bareng-bareng. Untuk stay connected di DRP, jangan lupa ya follow IG kita di DRP_2.32 dan listen.drp. Nah teman-teman, setelah ibadah ini kita akan ada yang namanya giveaway loh. Pertanyaannya bisa kalian lihat di Instagram DRP232.
Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah bersama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Raditya. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan bagi diarpis dimanapun kalian berada, dan membangkitkan iman generasi Yeremia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Untuk itu saya mengundang kita akan bersama berdiri, dan kita akan akhiri ibadah ini dengan pujian. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Mari diarpis, angkat kedua tangan kalian. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini yang Tuhan berikan. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Kak Raditya. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan generasi Yeremia saat ini Tuhan. Di mana mereka berada Tuhan, pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan berkati generasi Yeremia di dalam keluarga, di dalam komunitas mereka, dalam pendidikan, dalam sekolah, dalam pekerjaan ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan juga kepada WL Singer, imam musik Tuhan yang melayani ibadah hari ini Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga Kak Raditya Tuhan bersama dengan keluarga. Biarlah apa yang disampaikan melalui ucapannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan, khususnya generasi muda. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan kembali kepada aktivitas kami ya Tuhan. Dan sebelum itu kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari anak-anak diarpis, angkat kedua tangan kalian dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Putranya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Rohul Kudus memberkati anak-anak muda dimanapun kalian berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin.